Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Rehan Verisko dan episode hari ini akan sangat spesial nih. Karena kita akan ngepoin tentang serunya proses seleksi tim nasional esports Indonesia dalam rangka menuju SEA Games 2021. Penasaran kan? Saksikan hanya di Sobat 7 Kepo. Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Rehan Verisko dan episode kali ini spesial banget nih. Sudah hadir bersama kami Coach Richard Permana. Gimana, apa kabarnya nih pertama-tama? Baik Pak, luar biasa. Mantap. Ngomong-ngomong, fashionnya keren juga nih. Enggak lah Pak. Agak-agak sporty-sporty gimana gitu. Makasih. Pastinya mungkin dalam rangka menyambut SEA Games ini kali Yes. Pertama-tama kita mau kepoin dulu nih. Sudah sejauh mana sih persiapan tim nasional Indonesia ini dalam menghadapi SEA Games nanti nih? Oke, sekarang tuh kita udah di tahap 1 ya, Bro Rehan. Ya. Abis tahap 1 ini kita ada tahap 2. Setelah tahap 2 itu kita akan mungkin karantina sebelum kita ke Vietnam, sebelum kita bertanding di Vietnam Mei nanti. Nah, tahap 1 itu durasinya itu 10 hari, Bro Rehan. Siap. Jadi dalam 10 hari ini memang beneran kejadian ya. Jadi para coach ini kepusingan untuk menseleksi semua atlet-atlet terbaik se-Indonesia per nomor ya. Dan detik ini pun beberapa nomor nih masih kesulitan sangat sekali untuk memberikan keputusan berani dan demi objektif meraih target medali nanti di sana ya. Lalu ketika mereka lolos 66 atlet ini ke tahap kedua itu akan berlangsung selama 45 hari ke depan. Mulai dari tanggal 17 Maret sampai 30 April. Seperti itu, Bro Rehan. Nah, kalau boleh tahu nih, seleksi tahun ini nih, apa bedanya sih dibandingkan seleksi tahun sebelumnya? Oke, yang edisi SEA Games sebelumnya itu bedanya sama yang sekarang. Yang sekarang itu kita melibatkan beberapa jalur untuk kita menyaring atletnya ya. Jadi ada jalur rekomendasi dari pilihan pelatih per nomor. Jadi istilah kata tuh pelatihnya bebas deh mau bentuk dream team seperti apa sih. Apakah dalamnya Mas Rehan, Richard, atau Andi, atau Budi gitu ya. Lalu ada jalur dari Kejurnas PON yang waktu kemarin eksibisi di Papua. Wah, berat juga ya. Jadi pemenangnya kita undang juga. Lalu yang ketiga, dari pengalaman atau hasil pertandingan internasional dalam kurun misalnya 1 tahun terakhir. Siapa sih tim yang paling sering juara gitu ya. Dan yang terakhir ini dari Kejurnas terbuka. Jadi kita tetap buka jalur ke semua gamer se-Indonesia. Jadi kita nggak nutup tuh. Jadi kalau misalnya kita punya saudara di daerah gitu ya. Kalau kita nggak adain Kejurnas terbuka, maka mereka cuma bisa mimpi aja. Wah, untuk bisa membela untung timnas. Banget ya, ada itu ya. Dengan adanya Kejurnas terbuka, ya kita berharap kita bisa nemuin juga calon-calon peraih medali emas selanjutnya dari daerah terpencil. Yang mana ini juga pernah terjadi di Asian Games e-sport sebelumnya gitu. Ini bedanya di sini. Oh, itu bedanya ya? Ya. Berbicara sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun, zaman sekarang nih kan, apalagi yang generasi-generasi muda nih. Mereka tuh kan emang mungkin mayoritas kali ya. Mereka tuh suka banget main e-sports. Jadi mungkin kalau kita mencari calon atlet berikutnya mungkin harusnya tidak sulit ya. Nah, nggak terlalu sulit ya. Nggak sulit ya seharusnya ya. Nah, tapi tahap apa aja sih yang harus dilalui oleh para pemain-pemain e-sports itu sampai akhirnya bisa menjadi atlet atau bahkan juga sampai ikut pelatnas di sini gitu? Untuk ikut pelatnas di sini ada berbagai macam cara ya. Selain mereka tadi qualified gitu ya, mereka udah punya backup prestasi yang luar biasa, sering mewakili Indonesia juga di luar negeri, di ajang internasional, juara juga. Ada juga yang mereka berhasil qualified lewat tadi jalur terbuka, lewat kualifikasi PON. Pas mereka semua dikumpulin di sini, tantangannya ialah mereka ini kan udah mengorbankan banyak sekali untuk sampai di sini ya. Ceritanya banyak sekali behind the story-nya. Wah, pasti. Bagaimana mereka mau maju ke tahap kedua itu, kita udah siapin sistem scoring-nya. Di hari pertama kita udah jelasin langsung ke mereka bahwa mereka tuh di sini apapun dinilai, hal kecil pun dinilai, mau dari sikap, kedisiplinan mereka mengikuti semua program yang para pelatih udah bikin ya. Jadi para pelatih pun juga harus melalui proses seleksi yang ketat. Sebelum mereka kita tunjuk menjadi pelatih nomor A, B, C, D, E gitu ya. Terus juga kompetensi mereka di sini, bagaimana mentalitas mereka kelihatan juga di sini, itu semua dinilai. Bagaimana juga kemampuan mereka berkolaborasi. Dari sang juara dunia
ketemu juara PON. Ini gimana nih, ya kan? Ada canggung-canggungan kah? Atau ada gap kah? Atau mereka mengisolasi diri kah? Itu semua kelihatan di sini. Itu serunya juga. Terus bagaimana mereka mau memperbaiki diri mereka atas arahan coach gitu ya. Bagaimana juga semua data hasil latihan mereka, latih tanding, pertandingan resmi, itu juga semua tercatat di tim kepelatihan. Itu juga jadi bahan penilaian juga. Plus juga psikologi mereka juga dites dari tim BIN. Juga hasilnya juga kita akan jadi satu bahan pertimbangan lah. Kurang lebih seperti itu. Nah ketika nanti scoringnya udah dilakukan terus mereka memang qualified, lebih unggul daripada atlet-atlet lainnya. Karena ini juga bersifat kompetisi. Maka barulah mereka layak menjadi 66 atlet terpilih jadi timnas e-sports Indonesia ke SEA Games Vietnam nanti. Oh berarti mereka harus selalu aware ya, even terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Tidak hanya sebatas jago main game gitu ya. Betul, jago main game rasanya semua udah jago-jago di sini. 11-12 lah. Paling nanti yang membedakan kan mentalitasnya, cara mereka berkomunikasi dengan teammates-nya, cara mereka menghadirkan solusi atas setiap masalah yang terjadi per detik, per menit, atau per game. Kurang lebih seperti itu. Berarti psikologi dari para pemain itu mungkin sangat-sangat penting ya. Yes. Nah, kalau kita ngomongin tentang pelatnas di sini nih, kan udah berjalan ya, udah berjalan. Nah, apa sih kendala-kendalanya yang sudah ada nih selama perhelatan ini nih? Secara kendala sih minim sih. Paling hanya ada di awal kendala internet. Tapi itu 1-2 hari udah ke-tackle, aman. Juga sempat ada gardu listrik di depan kebakar. Sisanya fasilitas kita udah top notch lah, udah mantep banget. Mulai dari akomodasi, makanan para atlet juga dijaga nutrisinya. Kita juga ada tim medis standby dari tim BIN untuk melayani para atlet kita yang mengalami keluhan atau apapun. And then kita juga ada tim psikolog juga ada, tim mental juga ada. Yang paling penting itu kita mau ningkatin tingkat endurance mereka. That's why kita di sini kita minta atlet bangun jam 7 pagi. Kita coba simulasikan apa yang akan terjadi di Vietnam nanti di sini. Oleh sebab itu kita juga hadirkan pelatih fisik gitu untuk melatih exercise dan endurance mereka, memperbaiki postur tubuh mereka. Gamer-gamer kan duduk kan kalau main kan bongkok, angkat kaki dan lain sebagainya ya, berjam-jam gitu ya. Itu coba kita perbaikin, kita siapin lah supaya nanti mereka nggak kaget kalau di sana. Kita harus bangun pagi, aktivitas di hotel, makan, sampai tempat arena nunggu, sampai bisa aja tuh sampai jam 9, jam 11 malam baru pulang lagi ke hotel. Itu capek sekali. Itu capek sekali. Ya. Berarti emang sudah sangat well prepared ya? Ya. Mungkin sudah dari jauh-jauh hari udah di plan satu persatu itu kali ya? Nah itu kan kita ngomongin pelatnas ya? Iya. Dan mungkin yang lebih paham itu orang-orang yang memang sudah mengikuti e-sports gitu. Mungkin mereka sudah look forward banget nih untuk perhelatan ini. Iya. Nah kalau misalkan untuk orang-orang, mungkin Sobat 7, kan ada tuh yang masih awam. Ya. Sebenarnya di SEA Games ini, game apa aja sih yang dipertandingkan? Oh oke. Game yang dipertandingkan itu dibagi menjadi 2 platform. Jadi ada platform mobile sama ada platform PC. Kita mulai dari yang PC dulu. Yang PC itu ada 3 game. Ada League of Legends PC, lalu ada FIFA Online 4, dan yang terakhir ada Crossfire dari genre FPS. Lalu kita berlanjut ke mobile, itu ada yang sangat populer di Indonesia itu ada 3 game mungkin ya. Kalian pasti tahu ada PUBG Mobile Team, ada PUBG Mobile Solo, lalu ada Mobile Legends, lalu ada Free Fire, Arena of Valor, League of Legends Wild Rift Men, and then League of Legends Wild Rift Women. Iya. Wah itu ada FIFA juga tadi ya? Ada. Wah itu kaget juga tuh. Kaget juga? Karena main ya? Saya pribadi main, jadi saya bukan gamer, tapi ternyata FIFA juga ada gitu. Wah yang FIFA itu atlet kita canggih-canggih semua, sampai pelatihnya palanya mau pecah kayaknya. Berarti harus milihnya tuh susah banget bro. Jangan-jangan gue juga bisa ikut juga nih kalau kayak gini ceritanya. Nanti ikut ke jurnas terbukanya buat edisi selanjutnya. Wah ya, semoga deh bisa deh. Amin. Ah dari game kan udah banyak banget nih tadi kan. Nah dari antusiasme juga udah banyak nih. Nah tapi kan yang kita tahu ya, pastinya kan tiap atlet di sini itu udah punya tim e-sportsnya masing-masing kan, selain dari ikut timnas ini. Nah gimana sih dukungan dari para tim-tim dari atlet-atlet tersebut? Apakah semuanya mendukung? Apa malah ada yang nahan-nahan dulu nih gitu Mas? Oke, untuk tim ya, karena saya juga owner tim ya kan. Beberapa tim sangat-sangat mendukung kegiatan di sini atau ketika atletnya dibutuhkan oleh negara.
Mereka dengan rela hati, dengan suka cita juga mengirimkan atletnya untuk berlatih di sini, untuk membela timnas, untuk membela negara. Mungkin hanya ada beberapa case aja dengan beberapa concern dan pertimbangan yang terjadi di lapangan gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang tidak bisa memenuhi panggilan, memang ada. Tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi ya tidak masalah, maksudnya tidak masalah. Ya kita bersyukur dengan apa yang ada sekarang di sini. Ada tim-tim yang memang sigap untuk membantu timnas dengan player-player andalannya. Seperti itu, Pak. Itu mayoritas mendukung lah ya. Mayoritas mendukung karena pada saat tahap awal itu kami mengundang semua tim owner datang ke kantor PB untuk kita koordinasi lah. Untuk kita satukan visi dan misi Indonesia ini mau ngapain sih di SEA Games lewat e-sports gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari yang kita lihat nih ya, coach ini sangat sangat antusias dan juga sangat pede gitu ya. Nah, apakah ada target untuk timnas ini pada SEA Games ke depan itu? Apa ada target tertentu? Ada. Target yang kita udah set bersama itu 5 emas, 5 medali emas. Kalau dari saya pribadi mungkin saya juga punya harapan tersendiri gitu ya. Dari nomor-nomor kuda hitam kita, ya kan? Yang secara fakta memang negara lain memang lebih superior, hanya ada beberapa nomor saja. Ya saya berharap nomor kuda hitam kita tetap memberikan medali apapun itu. Wah. Kita akan tetap push, kita akan tetap yakinkan, amankan, dan usahakan yang terbaik gitu. Kalau emas, kita udah bukan mau usahain lagi, pokoknya harus, pasti gitu. Berarti nggak salah ya tadi saya bilang coach sangat confident dan antusias ya. Ya. Targetnya juga lumayan tinggi ya. Ya, tantangan. Sobat 7, saya sudah bersama Mas Ibnu. Iya, Mas Rehan. Nah, Mas Ibnu, kita kasih tahu dulu ke Sobat 7. Mas Ibnu ini di Pelatnas ini sebagai apa ya? Di sini dipercaya sebagai Ketua Badan Timnas Esports Indonesia. Jadi yang akan mengawasi dari mulai Pelatnas sampai dengan nanti bertandingnya Timnas di SEA Games Hanoi nanti. Nah, ini kita kepo juga nih. Dan saya juga udah nanya tadi ke Coach Richard. Nah, tapi saya juga mau nanya lagi ke Mas Ibnu. Ada nggak sih target dari Mas Ibnu untuk timnas kita nanti nih di SEA Games? Pastinya kita akan menargetkan meraih medali sebanyak-banyaknya karena di atas kertas pemain-pemain kita, atlet-atlet kita memang sudah berpengalaman, sudah banyak juga prestasinya, tapi biasanya mereka membela tim e-sportsnya atau klubnya, tapi sekarang mereka mempunyai kebanggaan untuk membela bangsa Indonesia. Wah, atas mantap. nama Indonesia, jadi pressure-nya agak berbeda, tapi kita akan mempersiapkan mereka di Pelatnas ini sebaik mungkin karena kita fasilitasi dari segi aspek tempat latihan, dari mulai device, dari mulai mental dan fisik pastinya. Berarti semuanya di sini sudah sangat well prepared sekali ya. Pastinya begitu karena dari PBSI juga kita Indonesia Esports Association juga kita sudah mempersiapkan sematang mungkin karena belajar dari pengalaman 2019 di SEA Games yang dimana e-sports pertama di sana itu di Filipina, itu kita dapat 2 perak. Nah kali ini dengan persiapan yang luar biasa oleh PBSI kita akan meraih emas sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan. Bakat sudah ada, persiapan udah lebih dari mantep nih. Mudah-mudahan Mas Rian. Nah, antusias juga pasti udah banyak. Ya. Nah, apa sih yang dilakukan untuk menjaga antusias dari para masyarakat di Indonesia terhadap e-sports? Yang kita lakukan adalah pastinya transparansi. Transparansi dalam arti bagaimana segi seleksi kita, pelatihan kita informasikan terus kepada teman-teman e-sports enthusiast dan juga penggemar e-sports di Indonesia di mana ini jutaan Mas. Wah, kita punya 60 juta sih. gamers lebih gitu. Kaget sih. Dimana pasti Mas Rehan juga main game kan pastinya. Iya, makanya saya FIFA sih dan FIFA. saya Nah, kaget di kita sini kirim ada. juga FIFA di SEA Games. Makanya mungkin next time kali ya. Iya. Nah, itu juga kita selalu informasikan, pertanyaan-pertanyaan mereka juga selalu kita jawab melalui humas kita. Dan sebisa mungkin apapun, siapapun yang kita kirim di SEA Games Hanoi Vietnam nanti itu adalah pilihan terbaik. Baik, Mas. Kayaknya udah lumayan jelas ya kalau dari saya gitu ya. Mungkin makasih ya atas waktunya Terima kasih ya, banyak Mas. Mas Rehan. Yap. Oke, Sobat 7. Gue udah bareng Albi nih. Halo. Kenalan dulu dong. Halo, Rehan. Albi. Nah, Albi nih udah berapa lama ya suka main game? Kalau boleh tahu nih. Kalau aku sendiri tuh suka main game udah dari umur 12 tahun sih, Udah lama juga ya. lama.
Nah pasti waktu bisa ditunjuk ke pelatnas ini semangat banget nggak sih? Apa gimana sih perasaannya? Kalau perasaan aku yang pasti semangat banget dan senang banget karena ini bisa dibilang juga pertama kali aku ikut pelatnas dan senang banget sih bisa mewakilin Indonesia nanti insya Allah. Nah sampai akhirnya Albi udah di pelatnas ini, sebenarnya seberapa ketat sih persaingan di pelatnas ini gitu? Untuk seberapa ketat saingan ya yang pasti ketat banget lah, apalagi orang-orang PUBG Mobile yang ikut di pelatnas ini kayak skill dan individunya tuh kuat-kuat banget, jadi harus ekstra latihannya lah. Ekstra latihan dibandingkan sebelum-sebelumnya Iya. Albi ya, padahal sebelum-sebelumnya udah ekstra juga ya padahal Iya. ya. Nah kan ketat nih, optimis nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Yang pasti optimis 100% karena ya aku percaya diri banget dan sama skillku juga aku percaya sih. Oh pede ya jadinya. Pede banget. Kan pede nih. Iya. Harapan Albi apa sih untuk timnas esports Indonesia di SEA Games nanti? Harapan aku ya semoga semua sih bisa dapat medali emas sih, nggak cuma dari divisi PUBG Mobile doang. Itu ya harapannya. Ya. Nah harapannya udah nih, ada kesan dan pesan nggak nih untuk Sobat 7 di rumah atau untuk masyarakat Indonesia gitu dari Albi sendiri? Kalau dari aku sendiri yang pasti tetap dukung siapapun yang lolos ke tahap kedua ataupun mewakili Indonesia, dan kita harus dukung dan kasih semangat untuk mendapatkan emas. Oke, makasih banyak atas waktunya Albi. Sama-sama Mas. Semoga lu bisa lolos ke tahap selanjutnya dan bisa menyumbang emas pastinya buat Indonesia. Jadi Sobat 7, kita sudah berbincang dengan 3 orang yang hebat-hebat banget tadi. Tapi belum lengkap kalau belum ngobrol sama yang satu ini, Mas Acil, asisten coach dari Mobile Legends. Mobile Legends. Nah, Guys. kebetulan gue orangnya juga suka banget main ML gitu ya. Jadi gue sendiri kepo juga nih gitu ya. Oke. Sebenarnya sejauh ini kendala apa aja yang Mas Acil udah lalui sih di proses pelaksanaan ini? Untuk kendala bisa dibilang mungkin karena banyaknya player yang bertalenta sih pastinya. Karena dari beberapa player yang bertalenta dari 24 itu kita harus milih 7 orang. Dan bisa dibilang semuanya itu bertalenta dan punya kelebihan masing-masing sih. Mungkin kendalanya hanya dari situ sih. Enak juga ya, kendalanya justru malah terlalu banyak orang-orang yang jago main Iya, justru betul, ya. betul. Nah, dari banyaknya orang-orang itu, kriteria dari Mas Acil ini apa sih dalam memilih berapa 7 orang itu? 7 orang. Mungkin dari kriteria tim coach untuk SEA Games nanti ya, yang terutama itu attitude sih. Luar game lah, bahasanya itu out game, attitude, disiplin, ya try hardnya dalam bermain pastinya. Mungkin yang kedua itu in game team play mungkin. Ya, ya. Karena dari kita kan di sini menyatukan player dari berbagai tim. Yap. Seperti itu. Jadi kayak itulah kriteria dari kita untuk memilih 7 player itu. Mas Acil ini sebenarnya mulai main Mobile Legends itu sejak kapan ya? Aku sendiri itu main Mobile Legends itu dari 2019 sih. Iya, nggak begitu lama. Cuman ya sebelumnya aku memang main game MOBA juga, cuman game PC, game Dota. Share dong sedikit ke Sobat 7 kayak perasaan Mas Acil pas dipilih untuk melakukan tugas ini, gimana tuh perasaannya? Awalnya taunya di mana, lalu gimana, semangat banget kah? Apa malah grogi gitu, apa gimana gitu? Untuk perasaan dipilih sebagai asisten coach Mobile Legends ya, aku lebih ke bangga sih. Karena dari aku pribadi, aku memang dari 2019 ada SEA Games juga, aku kebetulan jadi coach juga, cuman belum terpilih. Cuman untuk SEA Games kali ini aku berkesempatan sebagai asisten coach dan pastinya bangga lah untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Dan pastinya apa ya, bisa dibilang nggak bisa dideskripsikan sih. Saking ininya ya, Iya, perasaannya. karena emang pengen banget lah, bahasanya aku pengen banget juara lah, bahasanya kayak gitu. Tadi kita udah ngobrol sama head coach juga dan beliau sangat optimis ya. Nah kalau dari Mas Acil ini gimana? Optimis nggak bisa dapet medali emas untuk tim Mobile Legends-nya nanti? Dibilang optimis, kita pasti sangat pede lah dan Sangat pasti pede. optimis karena aku selalu bilang kalau kita nggak optimis dan pede pasti dapat emas, buat apa kita di sini? Wah. Untuk berjuang. Wah, saya suka banget tuh mindsetnya emang pede banget, confident banget lah gitu ya. Pesan dari Mas Acil untuk para supporter Mobile Legends tuh apa? Ada nggak? Pesan untuk para fans dan supporter Mobile Legends ya,
Paling dari aku sesimpel kayak nggak usah toksik lah, karena kita di sini pasti berjuang untuk mendapatkan emas pastinya dan mewakili Indonesia di ajang internasional. Ya dukung kita terus lah, apapun benderanya kita tetap satu Indonesia. Jadi jangan toksik dan respect lah pastinya. Kita di sini semua berusaha kok. Jangan toxic dan respect ya. Respect. Itu adalah last words dari Mas Acil. Oke. Terima kasih atas waktunya ya. Iya. Kita juga sangat senang dan kehadiran Mas Acil di sini. Oke. Boleh? Terima Oke. kasih. Gimana Sobat 7? Udah kebayangkan persiapan dari timnas kita menyambut SEA Games nanti? Walaupun mereka sudah well prepared, mereka masih perlu loh dukungan dari kalian. Makanya tetap solid dan tetap dukung timnas kita. Saya Rehan Verisco, pamit undur diri. See you di episode selanjutnya.